Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya mau bawain tentang weekly one shot one kill dan di video kali ini secara khusus saya mau breakdown dari dua trade tapi dua-duanya masih di hari yang sama. Jadi di sesi London saya entry, kemudian di sesi New York juga saya entry ya teman-teman. Jadi 395 pips ini hasil dari dua trade tapi day trade. Jadi trading di satu hari yang sama kita bisa dapat 395 pips dari gold doang. Jadi memang crazy day waktu itu saya nggak tahu ada apa ya, tapi memang pergerakannya sangat masif. Oke, jadi kita langsung breakdown aja gimana caranya saya bisa dapat dua setup ini supaya teman-teman juga bisa belajar dan bisa menduplikasi untuk teman-teman sendiri nanti. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa thank you buat teman-teman traktir kopi dan sekaligus juga saya mau kasih informasi kalau untuk bulan Desember ini kita akan bikin live Zoom sampai 3 kali sebulan teman-teman. Jadi sepanjang bulan September ini tanggal 7, 14, dan 21 Desember kita akan bikin Zoom, live Zoom bareng-bareng setiap Sabtu. Oke, jadi pastikan teman-teman stay tune terus. Nanti saya akan info untuk tema-tema masing-masing dari live Zoom-nya. Atau kalau teman-teman ada mau request, silakan komen aja di kolom komentar. Nanti saya akan bikinkan materinya kalau memang saya menguasainya. Dan saya juga tidak sendiri, tapi seperti biasa, 3 minggu ini ya, kalau misalkan semua pembicaranya lancar, tidak ada halangan gitu ya, saya akan undang para guest speaker dan juga sekaligus kita bisa Q&A. Oke, dan pastinya ini menarik banget ya karena saya selektif banget untuk pilih para pembicaranya dan mereka ini emang betul-betul sudah teruji. Mereka adalah trader yang konsisten setiap bulan ya. Dan mereka itu entry karena emang betul-betul sudah punya setup yang disiplin ya dan sudah di backtest. Dan nanti ada satu tema, saya belum tahu nanti tergantung dari pembicaranya, tapi kita akan ngomongin tentang gimana cara backtest di gold ya untuk bisa dapat punya win rate sekitar 78%. Oke, jadi stay tune terus di Traktir Kopi, nanti akan diinfo lebih lanjut. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke materi di kali ini. Oke, jadi trade pertama adalah trade di London Kill Zone seperti biasa. Dan kalau teman-teman mau tahu gimana cara trade London Kill Zone untuk gold, ya nanti bisa cek aja video di playlist Time and Price Series ya. Di sana saya udah banyak bikin trade breakdown tentang gimana caranya kita bisa trade di London Kill Zone. Tapi untuk yang kali ini, kemarin saya post di Instastory dan seperti biasa ya, banyak yang reply, begitu buka Instagram, reply to your story, reply to story gitu ya. Dan teman-teman mayoritas juga nanya, Bang, kok bisa nge-sell di situ, Bang, bisa nge-sell di situ gitu ya. Sorry, London Kill Zone buy, saya buy dulu nanti di New Yorknya saya sell gitu ya. Jangan, nggak mungkin kan saya jawabin gimana cara breakdownnya di DM Instagram gitu kan. Jadi ya udah karena banyak banget kemarin yang nanya. Jadi saya pikir ya udahlah saya combine aja sekalian sama weekly one shot one kill. Oke. Jadi buat kemarin teman-teman Instagram yang nanya, ini nih jawabannya. Jadi pastikan nonton terus ya. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah kita lihat layoutnya dulu nih. Untuk London Kill Zone karena secara spesifik saya entry-nya juga pakai time frame kecil. Jadi seperti biasa ya yang udah pernah saya share juga gimana cara trade di London Kill Zone. Tapi basically kita bisa pakai time frame H1 atau M15 untuk mengenali satu bias, oke. Kedua untuk marking PD array. Kayak time frame PD array-nya kita bisa pakai H1, tapi kalau di time frame H1-nya itu nggak terlalu jelas, kita bisa pakai M15. Walaupun sekali lagi ya, saya lebih sarankan pakai H1. Kalau teman-teman, apalagi teman-teman yang baru belajar ya, sebaiknya pakai H1 biar probabilitas win rate-nya juga lebih bagus. Oke? Nah, jadi kalau kita lihat di London Gill Zone pada saat saya entry, kurang lebih inilah bentuknya apa dengan London Gill Zone pada saat itu. Nah, pertanyaannya kenapa kok saya bisa ngebuy ya di saat gold lagi turun kencang begini, ya dia sideways sedikit, kemudian midnight open dia Judas swing lagi ke bawah ya. Ini kenapa kok bisa-bisanya saya ngebuy di area sini gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya ini juga di London Kill Zone ini saya ada 2 kali trade. Trade yang pertama itu kena stop loss teman-teman. Jadi saya ambil sell, oke, lalu kena stop loss ya nanti saya kasih lihat. Baru setelah kena stop loss, lalu mulai ada kejelasan tentang arah market. Nah, di situ saya baru yakin bahwa kayaknya ini London tipenya reversal nih, oke? Sebelum nanti New York dia kembali reversal lagi. Jadi memang agak aneh nih di hari Senin ini, agak unik ya teman-teman ya, karena nggak ada news, nggak ada apa-apa hari Senin, tapi pergerakannya sudah semasif itu. Oke, jadi kita breakdown aja ya. Jadi kurang lebih kenapa waktu itu saya buy? Ya simple aja, sederhana sekali alasannya ya. Yang pertama kita lihat di sini
ini udah nge-sweep. Ini definitely udah jelas banget ya dia nge-sweep. Walaupun bias saya sebenarnya di London Kill Zone itu masih sell teman-teman ya. Karena kita lihat nih ya, previous daily low-nya di break dengan displacement candle yang meninggalkan fair value gap di sini. Jadi bias saya sebenarnya di gold waktu itu masih bearish ya. Jadi ada dua kemungkinan nih. Oke, jadi ada dua skenario di kepala saya tentang apa yang bisa terjadi di London Kill Zone. Pertama, dia bisa aja langsung melanjutkan continuation turun ke bawah. Oke, jadi dia sideways, lalu dia ekspansi ke bawah. Itu satu skenario pertama. Lalu skenario kedua adalah ya, ketika dia sideways, dia sweep previous daily low di sini, dia naik, nge-rebalance imbalance di sini, baru dia melanjutkan penurunan di New York. Jadi waktu itu ada dua skenario. Ya karena kan pada akhirnya kan yang namanya market emang cuma punya dua probabilitas kan, nggak ada probabilitas ketiga kan. Ya kalau nggak dia continue ya reverse gitu kan. Jadi lama-lama teman-teman juga akan mulai biasa kok. Ya, karena pada akhirnya ya market cuma ngelakuin dua hal aja, nggak ada hal ketiga, nggak ada hal keempat. Either dia continue or either dia reverse. Jadi udah gitu aja, oke? Nah, awalnya, ya ini jujur aja nih, saya pikir awalnya itu dia mau melakukan continuation, jadi dia langsung turun ke bawah, oke? Karena juga waktu saya ngelihat apa namanya bearish candle yang gede ini, ya, dia kan meninggalkan fair value gap nih. Oke, walaupun dia nge-sweep di sini, oke, tapi kan pada waktu itu kan candle ini belum terbentuk dan kita nggak tahu apakah fair value gap ini mampu menahan atau enggak. So, jadi begitu dia break ke bawah ya dan dia meninggalkan fair value gap di sini, maka saya marking bullish candle doji ini ya, ini sebagai order blocknya. Oke. Jadi kalau memang dia continuation, saya mau lihat bahwa order block ini mampu untuk menahan harga untuk tidak naik ke atas tapi lanjut turun ke bawah. Oke. Dan begitu masuk di London Kill Zone, ya ini kan penandanya yang London Kill Zone jam 2 sampai jam 5. Lihat nih candle yang ini. Ya, candle bullish ini dia naik ke atas. Oke. Hit di order block sini tepat sekali nih ya, di order block sini. Kemudian apa yang terjadi? Dia turun lagi. Nah, ini kalau di break ke time frame kecil nih, ini udah kebentuk swing low yang meninggalkan fair value gap. Jadi, itu alasan pertama waktu itu entry pertama saya kenapa saya sell. Ya karena this simply reason aja ya. Saya pikir ini order block dan saya melihat order block ini kuat dan memang betul-betul bahwa ketika dia menyentuh order block ini dia reject kencang sekali hanya meninggalkan sweep ya dan saya pikir dia nge-sweep di sini. So jadi saya expect dia lanjut turun ternyata enggak ya dan entry pertama saya kena SL. Kita breakdown aja nih ke apa namanya time frame lebih kecilnya. Nah, jadi kayak gini nih. Jadi entry pertama saya yang kena SL itu adalah di sini nih, teman-teman, ya. Jadi kalau kita lihat nih ini ya, sorry. Ya kurang lebih di sini lah ya, order block yang tadi itu yang saya cerita tadi ya. Itu kan di area sini ya dan kita lihat nih bahwa ketika marketnya masuk ya, dia masuk ke order block sini. Oke. Di sini juga ada fair value gap kecil nih, ya. Lihat ya. Dia bikin swing low di sini. Dia bikin swing low, candle ketiganya udah ngebreak low dari candle keduanya dan meninggalkan fair value gap. Jadi ketika dia masuk ke sini, nih reverse ke sini, ya retrace, rebalance di sini, saya ambil sell di sini. Tapi ya udah, ternyata kena stop loss. Stop lossnya di mana? Saya taruh di sekitaran sini. Jadi sekitar berapa sih? Sekitar 30 pips kayaknya SL saya. Karena ini kan hitungannya hanya scalping ya teman-teman ya. Jadi SL-nya juga nggak gede-gede, gitu ya. Dan apa yang terjadi? Dia walaupun sempat sideways nggak jelas, tiba-tiba dia boom ya, sell saya kena di sini. Oke. Nah, kurang lebih kayak begini nih gambaran pertama kali saya entry, kenapa saya entry sell. Nah, itu karena saya juga bilang ke teman-teman di Instagram ya, mau entry pertama saya tuh kena stop loss, lalu saya re-entry lagi untuk ambil posisi buy, baru dia running profit. Oke. Nah, jadi ini reason pertama kenapa saya sell. Oke. Jadi ya memang gitu teman-teman kan kita nggak pernah tahu apa result dari market ya, apa outcome-nya. Tapi kan yang bisa kita kontrol adalah risk management kita, ya kan? Dan selalu dengan ketika entry di market itu, kita masuk market itu dengan mindset probabilitas, ya. Jadi jangan berpikir untuk menang dulu. Jangan berpikir untuk, wah ini dapat berapa R nih, oh ini dapat berapa pips nih. Lebih baik kita siapkan mental ketika entry di market, kita sudah siap bahwa oke, bisa jadi ini adalah trade yang loss. Tapi ketika kita loss, kita mau loss yang kecil. Tapi ketika kita win, kita mau biarkan dia running segede-gedenya. Oke, jadi kurang lebih ini entry pertama saya yang kena SL. Nah,
Setelah saya ngelihat bahwa si bearish fair value gap ini di break kenceng, oke, nah ini mulai nih menandakan, ini mulai memberi saya sebuah apa ya, sign baru ya, sebuah persepsi baru. Oh, bahwa mungkin berarti bisa jadi skenario kedua nih yang terjadi nih. Jadi dia habis break previous daily low, dia sideways di sini. Saya pikir dia expansion ke bawah, retrace, masuk, lalu turun lagi kan. Ternyata enggak nih. Begitu saya ngeliat inversion fair value gap di sini terjadi, berarti kan bearish fair value gap nggak di respect nih. Oke, nah sekarang saya mau ngeliat bahwa si bearish fair value gap yang menjadi inversion fair value gap ini sekarang berfungsi sebagai support. Saya mau ngelihat ada satu konfirmasi bahwa memang dia ini sekarang berfungsi sebagai strong support yang bisa bikin harganya naik. Jadi kemungkinan skenario kedua yang terjadi, apa itu? Dia naik ke atas, oke, dia naik ke atas, rebalance imbalance di fair value gap atas ini, baru dia lanjut turun. Pertanyaannya kenapa sih masih masih kekeh bearish? Ya, nanti di belakang saya breakdown lebih detail lagi, gambaran penuhnya, helikopter view-nya. Tapi kan kurang lebih ya gampangnya ini previous daily low di break dengan imbalance. Dan juga kalau kita cek time frame besar kan dia juga memang harga itu bereaksi reject dari weekly fair value gap. Jadi kurang lebih begitu. Nah, jadi seperti ini. Oke, nah ini nih ya dari sini nih, order block sini. Oke, dia reject sedikit tapi ternyata dia naik lagi. Nah, jadi setelah itu ya udah. Jadi baru akhirnya saya ketika ngelihat bahwa ini bearish fair value gap yang berubah jadi inversion fair value gap dan dia mampu menahan harga retest di sini. Jadi begitu dia break, maka ini ya si consecutive bearish candle ini kan sweep nih ya. Lihat kan candle ini nge-sweep ya. Semua low di sini kan diambil. Ya kan? Dia nge-sweep di sini, kemudian dia naik ke atas. Jadi konsekutif bearish candle ini saya expect bisa berfungsi sebagai order block. Jadi begitu dia naik, ya kena SL, dia drop lagi, oke, dia sideways, dia naik sekali lagi. Nah ini ya, display sekali lagi ini memberikan saya penanda konfirmasi yang kuat ya, bahwa memang ini order flow-nya udah berubah jadi bullish nih, oke, dan ini masih di dalam area London Kill Zone. Jadi saya langsung eksekusi lagi di sini. Ya, jadi begitu dia turun, saya mau ngelihat bahwa bullish order block ini, bearish candle ini berfungsi sebagai bullish order block. Jadi saya enter lagi di sini, dia naik sedikit, kemudian dia reject, oke. Tapi begitu dia drop lagi, ya emang agak kaget sih karena dia drop lagi gitu ya. Karena kan ini udah selesai dari apa namanya kill zone. Jadi saya expect tuh karena dia udah banyak sideways di sini. Jadi begitu saya pikir tuh begitu dia masuk ke sini dia running ya. Tapi enggak, ternyata dia break, dia drop lagi. Nah, alasan kenapa saya belum exit adalah karena saya tungguin dulu closing candle-nya. Seperti biasa ya, kita harus bisa menilai apakah inversion ini betul-betul kuat atau enggak. Kalau memang inversion ini di break ya udah kita terima aja kenyataan bahwa memang kita loss aja. Ya, analisa kita lagi salah dan memang hari itu kita kurang beruntung aja. Oke? Tapi begitu saya ngeliat closing candle ini satu-satu nih, ya itu nggak ada satupun yang closing bodinya melebihi dari si inversion fair value gap ini. Ini cuma sweep doang nih. Jadi begitu saya ngelihat closing candle ini, saya masih berpikir untuk, oke, saya pertahanin deh. Kayaknya sih ini mungkin penurunan sekali lagi untuk nanti betul-betul baru dia running ya. Nah, ternyata betul ya, setelah ditungguin sedikit dan ini kan juga masih di bawah midnight open. Jadi emang betul-betul kita ngebuy-nya itu di area diskon ya. Baru dia run kenceng dan langsung hit TP. Nah, kurang lebih ini. Jadi saya buy di sekitaran 26.76 ini. Stop loss-nya saya taruh beberapa pips di bawah inversion ini ya. Lalu untuk exit-nya saya pakai di area sini, mendekati dari si consequent crosswind yang selaras juga dengan si previous daily low ini. Oke. Nah, jadi loss 1% waktu nge-sell di sini, tapi saya plus 3,5 R di buy-nya. Oke, jadi ya loss itu wajar teman-teman, loss itu wajar, bukan sesuatu yang bisa kita hindari. Tapi kalau misalkan memang kita merasa bahwa loss kita itu maksudnya trend bias kita masih benar ya dan masih ada kesempatan untuk entry pun juga masih di dalam London Kill Zone, ya udah saya masih give it a shot aja gitu. Dan juga kan trade management saya juga lot saya nggak gede-gede banget, jadi saya
Dan seperti yang saya sering bilang ya ke teman-teman komunitas gitu, bahwa saya pribadi untuk scalping tuh saya kasih kesempatan buat diri saya sendiri tuh loss 2 kali. Jadi biasanya rule saya adalah kalau scalping, kalau sampai saya loss berturut-turut 2 kali ya, bahkan saya stop, betul-betul stop, udah nggak sentuh lagi, mending besok baru lihat market lagi. Tapi kalau baru loss 1 kali dan ternyata ada bias yang jelas, ada konfirmasi yang jelas, saya masih memberanikan diri untuk entry. Pertanyaannya kenapa saya begitu? Karena ketika teman-teman sering scalping ya, itu teman-teman akan melihat bahwa memang scalping tuh kadang ya something like this happen lah ya. Sometimes dia kena stop loss kita baru dia running. Jadi ya karena stop loss kita juga kecil. Jadi emang kita mau betul-betul secara spesifik tuh entry itu ya di jam yang volatile, yaitu di dalam kill zone. Jadi saya sendiri memberikan kesempatan itu 2 kali biasanya. Jadi kalau baru loss sekali, saya masih punya 1 peluru lagi. Tapi kalau memang ini juga kena loss, ya udah saya stop, betul-betul stop. Di hari itu bahkan di malam pun saya nggak trade lagi. Jadi itu juga pentingnya risk management ya teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar metode, tapi juga risk management dan psikologi trading itu juga penting di dalam untuk mendukung win rate dan probabilitas kita di dalam trading ya. Oke, jadi intinya loss 1 plus 3,5. Jadi masih plus 2,5 R di London Kill Zone ini. Oke, dan karena tadi ya saya udah bilang ya, begitu saya tahu nih jadi inversion fair value gap ya, berarti dia masih mau running ke atas. Skenario kedua terjadi nih, berarti ini nggak jadi breakaway gap ya, tapi dia mau rebalance ini fair value gap. Nah, jadi itulah alasan kenapa weekly one shot one kill itu muncul. Jadi kan kalau ini kan hanya scalping doang di London Kill Zone, tapi begitu saya ngelihat skenario ini, oke, jadi saya mulai ngerti nih algoritma mau ngapain nih. Nah, seketika itu juga baru akhirnya saya masukin untuk memutuskan untuk input juga di TF saya, di aplikasi TF saya, untuk masuk di one shot one kill. Oke, so jadi ini London Kill Zone-nya selesai. Oke, nah ini nih. Tuh lihat ya. Jadi kalau loss, kita mau loss kecil-kecilnya. Kalau kita memang menyadari posisi kita udah salah, ya kita cut loss cepatnya. Tapi kalau posisi kita, analisa kita lagi benar, ya kita mau biarkan dia bergerak semaksimal mungkin. Ya, jadi supaya kita mengalami akun kita itu grow. Dan ini weekly one shot one kill saya sell sekitar sini, dan saya exit di sini. Di belakang nanti saya jelasin lagi. Oke, jadi ada 5 probabilitas dalam trading. Ada 5 hasil yang bisa didapat dari probabilitas trading. Oke, yang pertama tuh kalah besar, yang kedua kalah kecil, loss kecil, yang ketiga itu break even, ya. Yang keempat itu win kecil, ya small win. Yang kelima itu big win. Oke, di dalam trading kita tuh nggak perlu punya win rate terlalu tinggi ya. Kita nggak perlu punya win rate sampai 100%, 90% tuh nggak penting ya. Yang penting itu semua adalah risk management, psikologi kita itu semua mendukung. Jadi asalkan kita bisa ilangin nomor 1 ini ya. Kita bisa bikin kalah besar ini hilang dari hasil probabilitas trading kita, secara jangka panjang akun kita itu pasti aman teman-teman. Bayangin kalau kita bisa ngilangin kalah besar. Jadi kalau kita tiap kali kita entry di market, kita kan nggak pernah tahu outcome-nya apa, ya. Tapi kalau kita bisa ngilangin loss besarnya, maka hasil dari trade kita itu ya kalau nggak small loss, break even, ya, small win atau big win. Nah kalau ini bisa terjadi, kita bisa coret kalah besar ini, akun kita tuh untuk jangka panjang pasti grow, ya. Dan untuk bisa nyoret skala besar, ya, supaya kita nggak mendapatkan loss yang besar, itu bukan pakai stop loss tipis tisu, teman-teman, ya. Jadi itu buang tuh mindset begitu, mindset bodoh itu namanya, ya. SL setipis tisu, TP segede-gedenya. Kalau Anda nggak punya metode trading yang teruji, Anda nggak punya data backtest, ya, Anda nggak didukung dengan risk management yang bagus, Anda mau entry setipis tisu sekalipun, kalau win rate Anda jelek ya juga pasti akun Anda habis juga kok. Ya kan? Berapa banyak kita lihat nih orang-orang yang coba lihat ya, orang-orang yang suka flexing sana sini ya, itu hasil akhir hidupnya ada di mana tuh sekarang? Saya nggak mau sebut nama, teman-teman tahu sendiri lah. Kisah-kisah yang ada di negara Konoha yang suka flexing sana flexing sini, itu kisah hidupnya berakhir di mana? Oke? Jadi udahlah, stop ya percaya oknum-oknum kayak begitu yang membodohi masyarakat, yang bikin image forex itu jadi jelek. Oke? Jadi cara menghindari loss besar ya, itu adalah dengan kita punya kejelasan tentang sistem trading kita. Kita punya
gambaran yang sangat-sangat jernih, jelas tentang rules kita tentang trading itu seperti apa. Kita tahu betul kita mau entry di mana, kita tahu betul window kita di mana, oke, kita tahu betul perhitungan lot kalkulator risk kita seperti apa. Itu yang akan bikin kita menghindari kita untuk terkena loss besar. Terutama ketika Anda sudah bisa mengendalikan diri, menahan dari revenge trading ya. Revenge trading, martingale, averaging itu adalah tanda pasti, cara pasti, metode pasti untuk bikin Anda mengalami kekalahan besar. Betul, awalnya mungkin Anda menang, tapi kalau Anda terusin itu, ya kita nggak pernah tahu namanya market. Ya, ada waktunya kita menang, ada waktunya kita kalah. Itu wajar. Yang penting selama kita menang, kita bisa menang kecil, kita bisa menang besar, tapi selama kita kalah, kita mau kalah kecil, kita nggak mau kalah besar. Oke, jadi pastikan Anda punya sistem metode yang sudah teruji, didukung data backtest juga, sehingga dengan hal seperti itu, ya pastikan juga digabung dengan risk management yang bagus, psikologi trading yang bagus, Anda pasti bisa menghindari kalah besar. Oke, loss itu biasa. Yang penting kita bisa meminimalisir hasil output mengalami loss yang besar. Oke, selama kita hanya bisa mengalami loss kecil atau BEP, it's okay. Secara jangka panjang, akun kita pasti grow. Oke, nah jadi ini yang pertama nih, trade pertama di London Kill Zone, saya dapat 3,5 R, minus 1, masih profit 2,5 R. Sekarang masuk ke weekly one shot one kill. Oke, which is saya tahu ada beberapa yang bingung tentang bias gold ya, karena gold ini agak membingungkan dan saya setuju teman-teman, saya setuju ya. Kita lihat dari analisa time frame besar aja, kita pakai helicopter view breakdown. Oke, ini kalau sini saya tanda ini Oktober, ya ini November, ini Desember nih teman-teman. Oke, kita lihat ya bahwa Oktober itu dia bikin all time high. Oke, kemudian di bulan November nih, ketika pembukaan di monthly open, dia turun terus ya, kenceng banget lihat nih. Ini time frame weekly, jadi 3 minggu berturut-turut dia drop kenceng banget, habis dia bikin all time high di sini. Nah, penurunan kenceng ini ya, dia ngelakuin apa? Ya, pertama dia dari eksternal menuju ke internal ya. Yang kedua adalah ini nih ya, low di Oktober ini di break dengan kenceng sama si candle bearish ini. Jadi sebenarnya buat saya pribadi waktu itu, ketika saya ngelihat closing candle weekly-nya ini nge-break si low di Oktober, buy saya tuh di gold sebenarnya bearish. Oke, buy saya bearish, tapi tetap ya, kita butuh konfirmasi tambahan untuk sebelum mau entry di time frame yang lebih kecil. Oke, jadi begitu ini di break, saya expect ini akan jadi biasnya bearish, dan saya mau ngelihat gold itu bisa bertahan di bawah dari Oktober low di sini. Jadi mungkin habis dia closing di sini, dia sideways sedikit, dia ekspansi lagi ke bawah. Oke, itu sesuatu yang saya mau lihat. Walaupun ternyata nggak terjadi. Karena tiba-tiba minggu depannya dia kenceng banget naik. Ya, which is di sini juga saya banyak profit di sini. Dan red breakdown-nya kan udah saya share juga di video time and price series. Jadi teman-teman mau nonton silakan. So, jadi ada dua itu yang saya pikir. Oke, either dia bisa reverse-nya di sini, karena ini juga didukung dengan ini ada fair value gap, di sini juga ada inversion. Jadi di sini sebenarnya ada BPR, ada balance price range. Oke, dan walaupun yang saya agak ragu itu ketika ngelihat ini ya, consequent encroachment si weekly fair value gap ini juga di break dengan body, ya dengan body candle. Jadi saya mau wait and see dulu tentang apa yang terjadi di sini. Dan sejujurnya saya nggak expect hari Senin itu pergerakannya udah seperti itu. Jadi saya pikir dia akan banyak sideway di sini ya. Either dia mampu nge-break dan terus naik lagi, atau dia nge-sweep dan dia balik. Jadi saya mau ngeliat itu terjadi. Saya nggak expect tiba-tiba hari Senin udah seperti ini aja pergerakannya. Oke, jadi kalau kita lihat juga di time frame daily-nya, oke, ini berantakan ya. Buat saya ini terlalu kotor nih chartnya ya. Jadi terlalu banyak imbalance di time frame daily ini. Dan kita ngeliat ya, ini yang menyebabkan kenapa gold itu seakan-akan bergeraknya tuh naik turun. Walaupun bergerak dalam range yang lebar, tapi buat saya ini masih kategori masuk ke sideways. Karena kenapa? Karena dia terjebak di antara dua higher time frame PD Ray.
dia kejebak di weekly fair value gap dan daily fair value gap di sini, dia juga kejebak di bawah ada weekly inversion fair value gap. Weekly inversion fair value gap dia respect, ya. Dan saya expect kan saya berpikir begini, at least dia break ini, weekly fair value gap, dia masuk, dia reject, ternyata di break lagi. Oke, jadi biasnya bullish lagi. Tapi ketika masuk ke sini, ya which is yang teman-teman komunitas semua udah pada nanda ini, weekly dan daily ini ketemu, ini sesuatu yang harusnya jadi strong karena ada dua gabungan PD array dari dua time frame yang besar. Oke, dan betul ya, dia reject walaupun sekali lagi saya nggak nyangka kalau akan turunnya sederas di sini ya. Jadi saya mau ngeliat gimana reaksinya ketika ada di sini ya, dan dia betul-betul reject dengan kenceng. Tapi yang buat saya kurang suka dengan price action di gold ini adalah dia terjebak di dua time frame ini ya. Ini lagi kondisi gold sekarang lagi kena liquidity trap di mana dia terjebak di antara dua higher time frame PD array. So jadi mungkin saya nggak tahu ke depan gimana, tapi mungkin at least yang saya mau lihat nanti di Desember ya. Saya mau ngeliat gimana nanti NFP, candle NFP-nya ya. Bukan hasil NFP-nya, saya nggak peduli hasil NFP-nya. Yang saya mau lihat adalah closing candle di hari Jumat nanti, closing weekly candle-nya seperti apa. Kalau misalkan nanti di NFP itu bisa mampu nge-break dari salah satu higher time frame PD ini, either di atas ataupun di bawah, saya nggak peduli ya. Yang penting dia bisa keluar aja dari perangkap ini. Kalau NFP nanti bisa mendorong gold untuk bisa either dia turun kenceng, nge-break lagi si weekly inversion ini ya, atau di mana reverse naik ke atas, itu bagus ya. Karena kalau NFP terjadi nanti seperti itu, closing candle weekly-nya juga bagus, ada kejelasan, ada strong body displacement candle, kita kurang lebih bisa baca nanti bias untuk bulan Desember itu di gold apa, apakah akan trending atau dia akan sideways. Tapi kalau misalkan dia nggak mampu ngebreak nanti di NFP, rasa-rasanya kemungkinan nih, at least pendapat pribadi saya, mungkin bisa jadi Desember jadi bulan yang nggak terlalu bagus untuk trading ya. Karena kita juga tahu bahwa kalau NFP itu nggak ada kejelasan displacement candle, nanti kan minggu-minggu depannya udah masuk ke Natal dan masuk ke tahun baru, dan teman-teman juga pastinya yang udah pernah ngelewatin tahu ya gimana kondisi forex ya di kondisi mendekati Natal dan tahun baru ya. Pertama dia low volume, jadi saya nggak terlalu suka karena dia low volume. Yang kedua juga dari sisi broker tuh biasanya spreadnya melebar ya. Jadi saya juga menghindari, nggak terlalu suka lah, nggak terlalu, bukan kondisi yang baik untuk kita entry di market dalam dalam mendekati Natal dan tahun baru. Dari sisi makro dan dari sisi mikro dalam arti brokernya, slippage-nya, spreadnya dan lain-lain. Jadi teman-teman yang mau entry ya, misalkan mau tetap entry ya, hati-hati ya teman-teman, lebih berhati-hati karena kita belum tahu nanti Desember gimana. Jadi saya mau ngeliat nanti NFP terjadi apa nanti di Desember. Oke, jadi seperti itu untuk daily-nya. Kita ke H1 lagi, dan juga kalau kita lihat dari dealing range-nya tuh sebenarnya gold lagi ada di area diskon ya teman-teman. So jadi ini penentuan nih, apakah dia mampu bertahan di bawah equilibrium ini ya. Kalau dia mampu bertahan di bawah satu equilibrium lalu diekspansi ke bawah, berarti itu lebih jelas juga. Tapi kalau dia masuk balik lagi ke range di sini, ya ini agak-agak nih gitu. Jadi dia maunya apa nih? Jadi belum ada kejelasan. Jadi semoga minggu-minggu ini bisa dapat kejelasan di gold. Oke, nah kalau kita lihat di time frame H1-nya, ya ini saya bersihin biar nggak terlalu pusing lihatnya, terlalu banyak apa namanya PD array yang combine gitu, yang selaras gitu ya. Jadi ini bersihin aja. But at least kita tahu dia reject dari daily fair value gap di sini, dia drop di sini, oke, dan dia juga bentuk fair value gap di sini. Nah teman-teman nih, coba deh kalau teman-teman mau ya coba di pause dulu videonya. Kira-kira dari price action ini teman-teman ngelihat apa nih? Apa yang teman-teman lihat? Bisa nggak baca bias gold ketika ngelihat price action yang seperti ini, atau tandain PD array yang dirasa penting gitu ya. Coba kalau mau di pause videonya dan coba dipelajarin dulu deh. Oke? Ya udah, saya anggap aja udah gitu ya. Saya langsung pakai makeup aja ya. Ini yang saya lihat ya. Jadi kenapa alasan saya nge-sell di weekly one shot one kill, di London yang nge-buy, di New York nge-sell tuh sebenarnya simple banget alasannya. Jadi kan waktu nge-buy itu kan ada di area sini ya, dan exitnya itu ada di area sini. Tapi di New York saya nge-sell. Kenapa? Karena satu yang tadi udah dijelasin juga di London udah kelihatan banget ya. Apa? Ya tiba-tiba nggak tahu kenapa nih begitu pembukaan weekly ya dia naik sedikit, masuk ke
daily tiba-tiba turunnya kenceng banget ya, displace banget turunnya. Dan ini juga udah nge-break previous daily low-nya. Jadi begitu ini di break, kita tahu bahwa bias-nya adalah bearish ya, simple banget ya. Karena kita ngeliat previous daily low-nya di break dengan displacement candle dan candle yang nge-break pun meninggalkan imbalance. Jadi harusnya saya mau ngelihat bahwa area sini itu menjadi area yang kuat untuk bisa menahan laju market untuk lagi naik ke atas dan mulai reverse. Jadi ketika ngelihat ini ya, sebenarnya saya udah pasang limit nih di aplikasi TF, oke? Tapi karena dia aplikasi TF, ya kan saya nggak bisa cepet-cepet tuh, kan ada aturan limitnya 20 pips ya. Jadi saya entry dulu, oke? Nah, untuk jaga-jaganya, ya saya pasang stop loss-nya agak gede, itu saya kasih ruang karena waktu itu jujur ya teman-teman, ini jujur nih, di kepala saya tuh begini skenario-nya. Jadi saya pikir dia akan naik lagi, nge-retest ke previous daily low sini, kemudian dia sideway nih karena hari Senin kan. Jadi saya mau ngeliat sebenarnya Senin itu dia masih sideway bergerak. Oke, kemudian di hari Selasa masuk, dia either dua ya, either dia nge-sweep lagi sekali lagi previous daily low previous daily high dari Senin, atau dia expand ke bawah habis dia sideway. Jadi saya pikir weekly one shot one kill ini saya kasih stop loss agak gede di atas supaya saya biarkan dia punya ruang gerak yang cukup gitu, karena di kepala saya begitu skenario. Mungkin di kepala saya mungkin nanti hari Selasa atau hari Rabu nih baru kena TP nih, ya kan? Karena juga kalau kita lihat di hari Senin ini juga Asianya udah expansion kuat, Londonnya juga expansion. Jadi logik banget kalau New York itu harusnya profilnya sideways, ya kan? Nah, jadi saya nggak expect kalau misalkan pergerakannya ada apa gitu satu hari kok bisa sampai sebegininya ya, ya gitu. Saya nggak tahu lah gitu ya. Tapi ya at least it's good for us ya, buat teman-teman yang juga yang kemarin di Instagram banyak banget yang nge-DM. Eh, Mereka juga banyak yang nge-sell di sini. Jadi congrats buat teman-teman juga yang profit ya. Oke, jadi kurang lebih analisa weekly one shot one killer sesederhana itu. Dan kalau kita mau breakdown lebih kecil lagi, ya kita lihat di sini terjadi sekali lagi ya, manipulasi selalu terjadi di jam yang sama setiap harinya. Karena kita lihat nih, begitu dia London kan, saya buy di area sini, naik sini, saya exit di sini. Kita lihat nih, dia masuk ya ke fair value gap H1, retest previous daily low di sini, lalu dia reject ke bawah. Belum ada perubahan struktur, belum. Oke, dan ketika setengah 9, ya ini setengah 9 nih, dia naik lagi, ya pembukaan New York Open, dia judas ke atas, tapi dia gagal membentuk high yang baru. Terjadi failure swing di sini kan. Oke, ini udah tanda-tanda yang bagus nih. Oke, tanda-tanda yang bagus karena dia udah bikin failure swing di dalam fair value gap. Dan ternyata begitu kita lihat juga kita bandingkan dengan silver, ya ternyata memang ada SMT-nya juga. Jadi ini memberikan saya kelegaan ya. Wah, ini setupnya berhasil nih. Ya gitu ya. At least di lower time frame-nya pun udah ada konfirmasi. Jadi saya cukup happy waktu saya ngeliat SMT. Harusnya setup ini berhasil. Walaupun saya mungkin Selasa pas New York baru kena TP gitu ya. Ada SMT divergent di sini ya, di mana gold bikin lower low ya, dan higher low, dan si silvernya bikin higher high di sini. Jadi ada SMT. Kita lihat ya, si goldnya turunnya kenceng, yang bikin failure swingnya turunnya kenceng banget, yang bikin sweepnya turunnya nggak gitu kenceng, walaupun dua-duanya sama-sama bearish. Jadi begitu ngeliat konfirmasi ini konfirmasi yang mau cari. Jadi sesederhana itu aja teman-teman. Walaupun saya nggak expect juga penurunannya bisa sampai semasif ini ya. Gitu. Makanya kalau teman-teman lihat, saya kan exitnya cuma di kisaran sini ya. Jadi saya expect di previous daily low, karena di sini kan ada relatively equal low nih ya. Jadi ya realistis lah kalau kita exit di sini. Dan begitu saya hitung juga, ya kalau kita exit di sini pun juga tipsnya bagus ya. RR masih 2 lebih dan tipsnya juga 200 lebih gitu. Jadi ya sangat bagus sekali untuk menambah poin di TF di bulan ini gitu kan. Jadi ya oke banget, nggak perlu ditambah-tambahin lagi untuk exitnya. Jadi saya pikir gitu aja ya. Dan ini betul-betul hit ya, hanya dalam satu hari 275 pips untuk New York, dan di London dapat 120 pips gitu ya. Jadi crazy banget, crazy movement di hari Senin. Nah, jadi kurang lebih ya begitu aja sih pergerakan atau
cara saya untuk menganalisa di weekly one shot one kill. Jadi semoga teman-teman yang suka dengan weekly one shot one kill bisa semakin mengerti ya, memahami cara menganalisa market dari top down analysis menggunakan helikopter view analysis sampai nanti bisa ke entry ke lower time frame-nya di M5 untuk cari entry-nya. Semoga video ini bisa membantu ya teman-teman ya. Jadi gitu aja sih. Dan sekali lagi reminder lagi ya, live Zoom traktir kopi bulan Desember tanggal 7, 14, dan 21. Jadi pastikan teman-teman traktir kopi nyalain lonceng notifikasinya dan tandain di kalender masing-masing. Dan juga buat teman-teman yang mau join, kita ketemu nanti di live Zoom traktir kopi di bulan Desember. Anda join di bulan Desember, Anda bisa nonton 11 video eksklusif. Bayangin tuh ya, traktir saya satu cangkir kopi, Anda bisa nonton 11 video eksklusif plus 3 kali Zoom setiap Sabtu bareng saya langsung beserta dengan ada guest speaker-nya. Ya, jadi kurang apa lagi, kita manfaatkan bulan Desember sebagai bulan terakhir di 2024 ini dengan sebaik-baiknya. Yang mau join, link ada di deskripsi video. Jadi kurang lebih begitu aja teman-teman untuk video kali ini, breakdown dari trade London dan weekly one shot one kill di New York Kill Zone, dan saya nggak tahu ada apa. Hari Senin udah seperti ini, tapi semoga price action Desember masih terus bagus ya. Gitu aja teman-teman, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir, thank you yang udah mendoakan, yang selalu support channel ini, thank you so much teman-teman. Saya juga berdoa dengan tulus hati, semoga kebaikan lebih besar ya juga menyertai teman-teman, semoga teman-teman semakin sukses, semakin profitable, semakin mandiri, semakin maju, semakin naik ke puncak. Oke, so see you at the top teman-teman, happy cuan dan bye-bye.